Halo anak-anakku, kembali lagi bersama Ibu Tere dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai mengubah bentuk pecahan. Perubahan seperti apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai perubahan bentuk dari pecahan biasa yang diubah menjadi pecahan desimal. Yang kedua, pecahan desimal kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, pecahan biasa kita akan ubah menjadi bentuk persen. Dan yang keempat, bentuk persen kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Kita mulai dari pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal ya. Cara pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, di sini anak-anak perlu mengingat bahwa hal ini dapat dilakukan apabila penyebutnya memang memungkinkan untuk diubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, anak-anak lihat contoh di sini. Ibu Tere punya pecahan 4 per 7. Kalau anak-anak lihat penyebutnya adalah 7. Nah, dalam perkalian 7, kita tidak akan menemukan adanya hasil 10, 100, atau 1000. Itu berarti cara pertama ini tidak dapat dilakukan untuk pecahan 4 per 7. Selanjutnya Ibu Tere punya contoh lagi, 2 per 3. Hal ini juga sama, penyebutnya 3. Di dalam perkalian 3, kita tidak akan menemukan hasil 10, 100, atau 1000. Sehingga cara pertama ini tidak dapat dilakukan untuk pecahan 2 per 3. Hal yang sama juga untuk 5 per 9. Karena dalam perkalian 9 tidak ditemukan hasil 10, 100, ataupun 1000. Yang artinya cara pertama ini tidak dapat dilakukan untuk pecahan 5 per 9. Anak-anak perhatikan contoh soal berikut, yaitu 3 per 5. Kita mulai dari penyebut. Apakah ada dalam perkalian 5 yang hasilnya 10, atau 100, atau 1000? Kita mulai dari yang terkecil yaitu 10. Oh, ternyata ada, yaitu 5 dikali 2. Nah, karena penyebutnya kita kali 2, itu berarti pembilang juga harus kita kali 2. Sehingga hasilnya 3 dikali 2 adalah 6, dan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kita dapat pecahan 6 per 10. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan hanya tinggal mengubah 6 per 10 menjadi pecahan desimal. Ini yang anak-anak perlu perhatikan. Jika pecahan tersebut adalah per 10, artinya ada satu angka saja di belakang koma. Nah, seperti ini. Kita tuliskan polanya dulu ya. Koma, titik, titik. Nah, hanya ada satu angka di belakang koma. Angka berapa itu? Kita tinggal memindahkan pembilangnya saja ke belakang koma. Pembilangnya adalah 6. Oke, ada angka lain tidak yang menjadi pembilang? Tidak ada, hanya 6. Itu artinya di depan tanda koma kita hanya perlu menuliskan 0 saja. Ibu Tere berikan contoh soal lagi, yaitu 31 per 25. Apakah ada dalam perkalian 25 yang hasilnya 10, 100, atau 1000? Kita mulai dari 10. Oh, ternyata tidak ada. Selanjutnya 100. Oh, ternyata ada. 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Sehingga 25 dikali 4 artinya pembilang juga harus kita kali 4, yaitu 31 dikali 4. Hasilnya adalah 124 per 100. Nah, setelah mendapatkan ini, kita tinggal mengubah menjadi pecahan desimal saja. Anak-anak perlu ingat bahwa jika hasilnya adalah per 100, artinya ada 2 angka di belakang koma ya. Tadi kalau per 10 ada 1 angka di belakang koma, dan per 100 ada 2 angka di belakang koma.
Kita tuliskan dulu polanya, koma, titik-titik, dan titik-titik. Selanjutnya, kita isi berapa Bu Tere titik-titiknya? Kita tinggal memindahkan pembilangnya. Dimulai dari angka paling belakang ya, yaitu 4, kemudian 2. Nah, setelah itu masih tersisa ada angka 1. Oleh karena itu, angka 1 kita tuliskan di depan tanda koma. Nah, satu contoh soal lagi ya, yaitu 5/8. Kita cek penyebutnya. Apakah ada dalam perkalian 8 yang hasilnya 10, 100, atau 1000? 10 dibagi 8 tidak ada. 100 dibagi 8 tidak ada. 1000 dibagi 8 ada. Ternyata jika 1000 dibagi 8 hasilnya adalah 125. Sehingga penyebut kita kalikan dengan 125. Jangan lupa pembilang juga harus kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 125. Sehingga hasilnya adalah 625/1000. Anak-anak perlu ingat, jika hasilnya per 1000, artinya ada 3 angka di belakang koma. Nah, kalau per 10, 1 angka. Kalau per 100 ada 2 angka. Dan kalau per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Oke, kita tuliskan polanya dulu ya. Koma, titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Lantas diisi angka berapa ya titik-titiknya ya? Anak-anak tinggal memindahkan saja pembilang. Jangan lupa dimulai dari angka paling belakang, yaitu 5, 2, dan 6. Wah, sudah habis nih angka pembilangnya, tidak ada lagi. Oleh karena itu, di depan tanda koma kita cukup menuliskan angka 0. Sekarang kita akan masuk cara kedua untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu menggunakan pembagian bersusun. Hal ini dapat dilakukan terkhusus untuk pecahan yang penyebutnya tidak bisa dibagi oleh 10, 100, atau 1000. Ya, tapi untuk pecahan lainnya yang misalnya bisa dibagi menjadi 10, 100, atau 1000, bisa juga menggunakan cara ini. Oke, Ibu Tere punya contoh 3/4. Bagaimana caranya? Oke, kita tinggal membagi 3 dibagi 4. Apakah 3 bisa dibagi 4? Ternyata tidak bisa karena 3-nya lebih kecil daripada 4. Oleh karena itu, kita tambahkan angka 0 di belakang 3. Jangan lupa, jika kita sudah menambahkan angka 0, kita harus menuliskan di atasnya 0, jangan lupa pakai koma ya. Kemudian kita tinggal membagi. 30 dibagi 4 hasilnya yang mendekati adalah 7. Karena 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Kemudian tinggal dikurang deh. Hasilnya 30 dikurang 28 adalah 2. 2 dibagi 4, terlalu kecil. Berarti kita tinggal tambahkan angka berapa lagi? Angka 0. Oke, sekarang sudah bisa nih. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Karena 5 dikali 4 adalah 20. Tinggal dikurang, hasilnya 0. Oleh karena itu, pecahan desimal untuk 3/4 adalah 0,75. Contoh soal berikut ya, yaitu 3/6. Nah, kita akan bagi 3 dibagi 6. Bisa tidak ya? Terlalu kecil 3 dibagi 6. Oleh karena itu kita akan menambahkan angka 0 di belakang 3. Jangan lupa setelah menambahkan 0 kita harus menuliskan 0, sekarang tinggal kita bagi deh. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Karena 5 dikali 6 ternyata hasilnya adalah tepat 30. Nah, tinggal kita kurang deh. Hasilnya adalah 0. Sudah, sehingga pecahan desimal dari 3/6 adalah 0,5. Anak-anak bebas ya menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Mana yang anak-anak rasa lebih mudah. Oke?
Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara yang dapat kita lakukan adalah mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kalau anak-anak ingat tadi di pelajaran yang pertamanya, jika per 10 artinya ada satu angka di belakang koma, jika per 100 artinya ada dua angka di belakang koma, dan jika per 1000 artinya ada 3 angka di belakang koma. Ibu Tere punya contoh di sini 0,3. Ada berapa angka di belakang koma? Hanya ada satu, yaitu angka 3. Sehingga bentuk pecahan biasanya adalah 3 per 10. 3 didapatkan dari angka 3 yang ada di belakang koma. Per 10 didapatkan dari karena hanya ada satu angka di belakang koma. Kemudian Ibu Tere punya satu contoh soal lagi. 0,45. Bentuk pecahan biasanya berapa Bu Tere? Kita cek. Ada dua angka di belakang koma. Itu berarti pecahannya harus menjadi per 100. Oke, anak-anak tinggal pindahkan saja. Pembilangnya adalah kedua angka yang ada di belakang koma, yaitu 45. Dan per 100 didapatkan dari karena ada dua buah angka di belakang koma. Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Caranya mudah sekali anak-anak, yaitu kalian hanya tinggal mengalihkan pembilang dengan 100%. Ibu Tere punya contoh di sini, 1/2. Bagaimana caranya? Nah, 1/2 dikali 100%. Artinya, di atas tadi Ibu Tere sudah tuliskan mengalihkan pembilang dengan 100%. 1 dikali 100, hasilnya adalah 100/2. 100 dibagi 2 hasilnya berapa? 50. Sehingga bentuk persen dari 1/2 adalah 50%. Satu contoh soal lagi ya, 2/5. Bagaimana caranya? Kita cukup mengalihkan 2/5 dengan 100%. Kalikan pembilangnya, yaitu 2 dikali 100. 200/5. 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Sehingga bentuk persen dari 2/5 adalah 40%. Oke, kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Oke, ini yang anak-anak perlu ingat, persen artinya per 100. Perhatikan contoh soal berikut untuk lebih jelas ya. 35% artinya 35/100. Nah, pecahan ini masih terlalu besar, kita bisa sederhanakan, yaitu dengan membagi pecahan 35/100 dengan angka yang sama. 35 dan 100 dibagi berapa ya? Bisa dibagi 5. Oke, kita lanjutkan. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Dan 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 35% adalah 35/100 atau 7/20. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu 28%. Jangan lupa persen itu artinya per 100. Berarti 28% sama dengan 28/100. Oke, sekarang kita tinggal menyederhanakan. Bagikan 28 dan 100 dengan angka yang sama. Bisa sama-sama dibagi berapa ya? Sama-sama dibagi 4. Sehingga hasilnya 28 dibagi 4 adalah 7 dan 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Itu berarti bentuk pecahan biasa dari 28% adalah 28/100 atau sama juga dengan 7/25. Baiklah anak-anakku, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu Tere. Sehat-sehat semua ya. Sampai bertemu lagi.